Berawal dari obrolan teman kuliah saya yang namanya Ade, ia mengajak saya untuk mendaki gunung kembali. Waktu itu ia menghubungi saya dan menceritakan bahwa ia ada rencana mendaki gunung bersama dua orang temannya. Lantas saya pun mengiyakan ajakannya. Kebetulan saya juga sudah lama vakum tidak mendaki gunung 2 tahun belakangan ini. Awalnya kami ingin mendaki Gunung Merbabu via Suwanting. Tapi niat ke Gunung Merbabu harus diurungkan, karena kami tidak dapat tiket kereta dan kuota pendakian yang penuh. Wajar saja karena kami mendaki saat long weekend. Akhirnya kami pun sepakat mengubah haluan ke Gunung Prau. Selain transportasi ke daerah yang cukup mudah, Gunung Prau tidak menerapkan sistem kuota pendakian seperti halnya Gunung Merbabu. Setelah pulang kerja, saya pun langsung bergegas pulang ke rumah untuk mengecek kembali barang bawaan yang akan dibawa. Setelah semuanya siap, selepas sholat maghrib, saya langsung berangkat ke Pul Damri Kemayoran. Saya dan Ade sepakat untuk naik Damri dari Pul Kemayoran, karena letaknya yang dekat dengan kosan Ade dan rumah saya. Sekitar jam setengah 7, saya sudah tiba di lokasi. Terlihat banyak orang yang membawa carrier, pertanda banyaknya orang yang ingin mendaki gunung di wilayah Wonosobo dan sekitarnya. Weh, untung loh. Nah, gue udah hitung 17-12 kan. Bis yang kami tumpangi berangkat jam 7.15. Lama perjalanan dari Jakarta ke Wonosobo dalam kondisi normal yaitu memakan waktu sekitar 10 jam perjalanan. Cepet ini mah makannya, habis cepet habis. Lumayan ya, daripada nasi apa tuh tadi? Kalau goreng, Iya, enakan yang kuah-kuah. soalnya ya itu nyari kuah-kuah. Setelah makan di rest area Cirebon, kami pun langsung naik ke bis untuk melanjutkan perjalanan. Waktu menunjukkan jam setengah 6 pagi. Perlahan mentari mulai bersinar. Selama perjalanan, saya pun tidur. Itu pun juga cuma tidur ayam. Ya lumayan lah buat menyimpan energi untuk pendakian. Setelah perjalanan yang cukup panjang yaitu sekitar 12 jam, akhirnya kami sampai di Terminal Mendolo Wonosobo. Kami sampai di Terminal Mendolo sekitar jam 7 pagi. Saya dan Ade santai sejenak di terminal, sembari menunggu kabar dari temannya Ade yang janjian bertemu di basecamp Dwarawati. Kami menikmati sarapan soto ayam yang menurut saya rasanya cukup enak dan harganya pun terjangkau. Sekitar jam 11 siang, kami pun berangkat menuju base camp. Sebelum berangkat, kami mampir dulu ke Indomaret dekat terminal untuk membeli beberapa logistik yang kurang. Setelah itu, kami putuskan naik ojol menuju base camp Dwarawati. Kenapa naik ojol? Karena mobil pick up yang biasanya mengangkut para pendaki ke Gunung Prau saat itu sedang tidak ada. Tarif ojol dari Terminal Mendolo ke base camp Dwarawati yaitu 68.500 dengan estimasi perjalanan 47 menit. Hari ini cuaca di kawasan Dieng cukup berkabut. Cocok sekali untuk pendakian karena tidak terlalu panas. Hal ini juga bertanda kurang baik karena biasanya cuaca di puncak cukup berkabut, menyebabkan pemandangan Gunung Sindoro Sumbing jadi tidak kelihatan. Semoga aja besok cuaca di Sunrise Camp cerah ya. Untuk sampai ke base camp Dwarawati, kita melewati base camp Patak Banteng yang berada di sisi sebelah kanan jalan dari arah terminal. Terlihat sudah ada beberapa pendaki yang ingin mendaki Gunung Prau melalui base camp Patak Banteng ini. Kami janjian sama Mas Sidik, Mas Sugeng, dan Mas Bobi di pertigaan Indomaret base camp Dwarawati. Sekitar jam setengah 1, kami tiba di lokasi. Dan ternyata mereka sudah menunggu di sana. Mereka bertiga berangkat motoran dari Pekalongan. Wah, mantap juga ya. Sebelum memulai pendakian, kami berlima makan dulu di tempat makan yang letaknya berada di samping jalan yang mengarah ke base camp, tepatnya di seberang pos polisi Dieng. Di sini juga tak lupa kami memesan nasi dan lauk pauk untuk makan malam di Sunrise Camp. Kalau 500 berapa?
Setelah semuanya selesai, kami langsung berangkat menuju base camp. Untuk bisa sampai ke base camp Dwarawati, dari pertigaan jalan ini tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 5 menit. Tapi kalau ke sini kali Bang. Lama mas? Kalau ke Dieng, Dieng baru kali ini saya ke Dieng. baru kali ini. Ke perahu juga baru kali ini. Sundoro, Sumbing, udah ke perahu. Di base camp Dwarawati ini ternyata tersedia juga parkiran mobil. Jaraknya cukup dekat dengan base camp. Cocok buat kalian yang ingin ke Gunung Prau naik mobil pribadi. Setibanya di base camp, kami beristirahat sejenak dan merepacking barang bawaan kami, sekaligus beradaptasi dengan dinginnya udara di sini. Sebelum kita naik, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Setelah semuanya selesai, sekitar jam 3 sore kami pun bergegas. Tak lupa kami berdoa dulu agar pendakian kali ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah selesai. Oke, yuk maju saja. Yuk. Bismillah. Motornya. Oh, di mana itu? Backgroundnya? Ya, gerbangnya ada gerbangnya kan? Tidur ya, Bob. Medan yang dilalui pada jalur Dieng Kulon atau Dwarawati ini menurut saya termasuk mudah. Terlihat di awal pendakian, medan yang dilalui adalah tanah landai, dengan pepohonan di kanan kiri yang tidak terlalu rapat. Sesekali dijumpai jalur bebatuan yang tersusun seperti anak tangga, itu pun tidak terlalu curam. Cewek ini pasti ini. Kan dipasang bisa apa jatuh nggak ketahuan, ini kan dipasang lagi bisa ini. Bawa pulang lah mas. Bayang geng. Enggak, aku nggak min. Kasihan mataku. 100 meter. Wah, tadi 300 meter. 700. Oh, 700. Bukan naiknya ya, tapi jarak. Sudah. Jangan berharap ya. Satu jam kita nyampe. Kalau dengan si Popi. Bob, scanner gitu. Pulang sekolah tuh kayak anak-anak sekolah. Dia ingat di desa dulu, di kampung. Balik. Udah sore, mandi. Lokal. Kadang tuh kalau ada yang nggak tahu menjastis langsung, ini apaan sih azan jam 5 gitu kan. Padahal maksudnya kan beda. Yang dua tangan Mas ini di atas. Hah? Dari depan. Dia pakai nos semua. Nah, diaktifin nosnya ya. Dari pos 1 menuju pos 2 membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit.
Saya kira jaraknya jauh, ternyata lumayan dekat juga ya. Trek yang dilalui juga tidak terlalu ekstrim. Menurut saya cukup bersahabat untuk seorang pendaki pemula. Sini ke Batang. Oh, batas daerah Wonosobo, Batang. Sebelah sana Batang. Ini Wonosobo sebelah kiri dong. jarak 1,7 kilo. Kabut. aku. Ini adalah pos 2. Berapa lama, Dek? Dari pos 1 ke pos 2? Pos 1 ke pos 2 28 menit. Sekitar 28 menit. Pos 1 ke pos 2 20 menit. Total dari base camp ke pos 2 48 menit. 48 menit ya. Jadi dari base camp ke pos 2 kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 jam. Jaraknya 1,7 kilo. 1,7 kilo. Kita sudah berjalan sejauh 1,7 kilo. Santai lah ya. Santai. Jadi mau ngecamp di sini apa mau di atas nih? Enaknya di sini sih. Enaknya di sini ya. Kita menikmati. Menikmati ya. Kalau kita kecepetan nggak dapat sunset. Betul juga sih. Beneran. Ya semoga kabutnya buka. Enggak. Malah kalau di puncak kita nggak bisa duduk. Iya, betul. Iya. Jadi dipas-pasin aja ya. Setelah beristirahat sejenak di pos 2, kami melanjutkan perjalanan ke pos 3. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 didominasi oleh akar-akar pohon yang melintang di jalur. Berapa menit lagi nih? Ya, nggak tahu. Itu udah ngecamp. Hah? Atau di mana? Tuh tenda warna hijau. Oh iya. Tuh. Kelihatan nggak? Ya kelihatan. Yang hijau kan? Iya. Ayo dikit lagi. Di tengah perjalanan menuju pos 3, kami melewati pertigaan tower. Jalur yang mengarah ke tower ini terdapat garis kuning yang tidak boleh dilewati. Karena dulu pernah ada pendaki yang tersambar petir ketika berada di dekat tower. Jadi tadi dari pos 2 ke pos 3 berapa? 32 menit. 32 menit. Kalau misalkan nggak ini ya, nggak dihitung nggak istirahat ya. Tapi plus istirahat ya mungkin ya 20 menit kali ya. Kita pakai istirahat. Iya. Tadi kita santai sih. Mas Ade, Hmm? via kali lembu tadi. Pertemuan jalur ya. Habis pos 3 langsung puncak.
Udah nih puncak. Masuk sini. Tinggal lurusan aja nih. Kan Melipir tebing ini. Iya. Sana. Ada kali 10 menit kali ya. Berapa jam? 1,5 jam dari base camp. 1 jam 20 menit. Dari Jarak base camp? 2,6 dari base camp. Ke pos 3. Pos 3. Itu santai ya. Santai ini. Dan ini di luar perhitungan istirahat ya. Oh, di luar Bandung. Jadi ini kita dari pos 3 menuju puncak perahu. Estimasi 10-15 menit. Cuaca kabut. Gak tahu nih di puncak itu dapat sunset apa enggak. Kita lihat nanti di puncak. Kan nanti dari sini. Itunya. Apa? Sunsetnya. Dari sana tuh. Itu muter sebenarnya. Kayaknya kita nggak dapat sunset ya? Hah? Nggak dapat sunset ya? Ya kalau masih jam segini kita di puncak ya dapat. Hah? Soalnya kalau udah di puncak Kelihatan kita semua. turun, Oh, turun ke Sabana, nanti melipir ke ini Bukit Teletabis. oh, Nah, melipir itu baru kita ke camp ini, sunrise camp. camp area ya. Camp area. Kalau mau lihat ininya lagi ya kita harus balik lagi. Mau lihat sunsetnya. Ayo semangat. Di belakang kelihatan sunset. Tuh, bulan udah kelihatan. Saking jernihnya. Jadi gimana kita? Udah di pos? Udah di pos. Nah, ini puncak. Puncak ini. Habis ini kan kita ke di Sabana. Ini puncak ya? Ada tulisannya. Udah sampai puncak kita. Udah nyampe puncak. Iya, Ada lagi sih. ini doang kan pelangnya. Oh, pada ngantri foto. Ngantri foto di pelang puncak. Jadi Mas Ade sampai puncak jam berapa? Berapa menit? Sejam 30 menit. Sejam 30 menit. 35 menit. 35 Wah, dari base camp. coba lihat. Itu udah sambil Istirahat? Belum. istirahat. Belum. Pas sama istirahat ya 2 jam 10 menit lah. Soalnya setiap istirahat tak pause. Ngantri foto.
Aduh, anginnya. Masuk angin sini kalau lama-lama. Di bawah. Yo, gua tahu Telaga warna Dieng ini. Telaga warna. coba Nah, ini nih, telaga warna. Dari puncak perahu kita turun ke area camp. Estimasi 30 menit. Nah itu tuh area camp. Ini waktu menunjukkan 5:30 sore. Ayo, mana kiri kanan? Bebas. Kiri lah. Jadi di jalur Dwarwati ini, untuk menuju ke Sunrise Camp harus melewati puncak perahu dulu. Berbeda dengan jalur Patak Banteng yang mana letak Sunrise Camp berada sebelum puncak perahu. Makan Mas. Yo. makan ini banyak energi yang terbuang. Sekitar jam 6:30 malam, setibanya di Sunrise Camp, kami langsung mendirikan tenda dan makan malam. Di Sunrise Camp ini, kami cukup lama mencari lapak yang kosong, karena sudah dipenuhi tenda pendaki lain yang jumlahnya membludak. Wajar saja membludak, karena kami mendaki di long weekend. Hehe. Di perahu tuh dinginnya ini Area terbuka. terbuka. Jadi dingin banget. Ciumnya enak kan ciumnya. Ayo bikin aja. Tapi satu nggak enak gua. Oh, gue mah enggak. Sekitar jam 1:30 pagi, saya terbangun, mendengar Mas Sidik yang sepertinya sedang memasak Indomie. Saya kemudian mencari sesuatu untuk diminum. Terlihat ada susu jahe dan langsung saja saya seduh. Wanginya memang nggak ada lawan nih mie goreng. Goreng. Sama pop mie gitu ya. Wah, kayaknya wajib itu. Eksekusi lah. Setelah minum susu jahe dan makan beberapa cemilan, saya pun tidur. Berharap saat sunrise pemandangan Sindoro Sumbing terlihat jelas. Semoga. Hehe. Sang fajar akhirnya terbit, menunjukkan wajahnya yang keemasan. Tapi sayangnya kabut tebal menutupi indahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Saya sedikit kecewa karena tidak bisa menikmati Golden Sunrise secara sempurna. Kabut tebal tak kunjung menghilang, kami pun bergegas untuk sarapan. Mas Sidik dan Mas Bobby mulai menunjukkan keahlian memasaknya.
Sembari menunggu makanan matang, saya menyeduh teh untuk menghangatkan tubuh. Udara dingin di puncak perahu pada saat musim kemarau cukup menusuk tulang, mungkin dikarenakan areanya yang terbuka. Sementara Ade, saya lihat sedang mengunyah sepotong tempe goreng sambil tiduran. Sepertinya ia belum puas tidurnya. Karena kabut tak kunjung menghilang, alhasil kami putuskan untuk segera bergegas turun. Sekitar jam setengah 9, kami selesai merapikan tenda dan perlengkapan. Pasar di ketinggian. Ini sekarang kita siap-siap mau turun. Cuman agak nyantai. Nyari-nyari spot-spot pemandangan lu buat dokumentasi. Kamu ngapain, Jo? Ya, di gini kan dulu. Cari spot yang sepi. Biar mau lampu kan? Oh. Sunrise Camp. Ini kita turun lewat jalur Patak Banteng. Kita start tadi mulai jam setengah 10-an. Estimasi 1 jam sampai base camp. Awalnya kami berencana turun lewat jalur yang sama, yaitu jalur Duarwati. Tapi Mas Sidik dan Mas Bobi menawarkan untuk turun lewat jalur Patak Banteng. Karena infonya turun lewat jalur Patak Banteng lebih cepat. Saya pribadi tidak masalah jika turun melalui jalur Patak Banteng. Sekaligus ingin tahu gimana kondisi jalurnya. Foto bang, ini antri di gerbang, kali, ngantri, luar biasa ngantrinya. Ngantri apa sih ini? Ngantri apa sih mas? Foto. Macet. Iya apa yang diantriin? Mas Sidik mana Mas Sidik? Mas Sidik istirahat. Di depan. Mau lanjut aja. Lanjut. Set. Oh, buat update. Pertemuan dua arus. 3 malah ya. 3 malah oke. Dari mana-mana. Orang macet jalannya. Macet manusia. Dianya. Lama. Tak kamu kok dong? Kita kamu kok dong?
bisa update status di sini. Dikit lagi kita nyampe di base camp Patak Banteng. Waktu berapa menit, Dek? Dari tempat camp 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Jarak 4 kilo, kurang lebih 4 kilo. Bener sih tak minum. Kamu sangkring. 1 jam berapa? 1 jam 15 menit. 15 menit. Lebih cepat. Dan kalau di jalur via Patak Banteng itu minusnya rame. Banyak lalu-lalang pendaki. Mana Mas Sidik? Coba tuh. Ya, Mas Sidik udah duluan di depan katanya. Dari sini kita mau istirahat sebentar. Ini gapura. Mana Mas Sidik? Kiri? Aku udah enggak. Hah? Di jalan. Mau foto deh. Ini. Oh, salah. Bisa. Udah ngeteh aja nih. Ini lagi Andri mau pakai air panas nih. Oh iya, ada air panas ya. Luar biasa loh. Es teh manis bisa nggak? Es teh manis. Itu lagi mesen dia. Oh, minum dia. Es teh manis. Pem berapa? 2 deh. 3. Es teh manis 3. Yang banyak Sekali. karena ini air apa teh. Bu, es teh manis ada, Bu? 3, Bu. Es batunya agak banyakin ya, Bu. Habis ini nih. Ngangkat. Oh, cek ya. Yang di Pas 2. Gapura itu apa sih? Ngantri apa sih? Ya, itu kan menyempit. Perbatasan, Mas. Kan dari bawah satu. Kan Itu kan Sempit lah. yang lama sama yang baru tuh. Yang saya lihat tuh di bawah tuh ada warung. Mungkin orang pada mampir di warung tuh kan. Enggak. Makanya pada ngantri kan. Menyempit. Saya lihat Terus yang kesini lagi kan nyempit lagi tuh jalur ojek tuh. iya. Enggak, saya kira tuh pertemuan 2 jalur gitu kan. Iya memang pertemuan dua jalur kan, jalur lama jalur baru. Oh, di situ. Ya tapi nanti turunnya tuh nyempit lagi tuh, Oh. karena terhalang warung-warung itu. Pantes. Saya kira ada apaan nih? Kayak lama banget ngantri di situ. Bener ada loh. kali 15 menit. 20 kali ada. Masalahnya tuh kaki turun tuh kalau nggak jalan ini nggak enak ya. Geter ya. Nah, getar. Setelah istirahat sebentar dan bersih-bersih di base camp Patak Banteng, sekitar jam 12 kami bergegas pulang. Saya dan Ade langsung memesan ojek online menuju terminal Mendolo. Sementara itu, Mas Sidik, Mas Bobi, dan Mas Sugeng sebelum pulang ke Pekalongan, mereka bertiga kembali ke base camp Duarwati dulu untuk mengambil motor, karena motor mereka diparkir di sana. Setelah menunggu sekitar 1 jam, saya dan Ade tak kunjung mendapatkan ojek online, kami pun memutuskan untuk jalan kaki ke arah pulang dan mencari warung makan untuk makan siang, sembari bertanya ke warga lokal jika ada ojek yang mau mengantarkan kami ke terminal Mendolo. Biasa ya. Dan omte juga full. Ya. Tadi sama besok ini malam ini full. Semua apa ya? Harus dari jauh-jauh hari berarti ya. Ya. Tapi kalau pas seperti ini kebanyakan itu dari Jakarta sama daerah Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya kalau hari-hari biasa malahan ini dari Malaysia. Oh, orang luar negeri ya. Karena itu kan paketan dari Jogja. Sekalian. Jogja sekalian atau dari Bandung itu biasanya pada ke sini. Tapi di hari kerja ya, Pak, ya, hari biasa ya. Nah, kalau hari biasa malahan itu malah tahu jauh-jauh. Tapi kalau ini kan weekend, itu biasanya malah ya, itu dari Jakarta. Kalau tadi mau pulang pakai bis, Pak. Cuman ngeliat kayak gini, wah, takutnya bis ke Jakarta itu kerja. Gak keburu. Hah? Bro mau.
Sekitar jam 2 setelah makan siang, akhirnya ojek yang kami pesan datang juga. Kami langsung bergegas mengingat kondisi lalu lintas Dieng yang saat ini sedang macet parah. Infonya ada kecelakaan truk bensin Pertamina yang menelan korban jiwa. Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu 1 jam, kini harus ditempuh sekitar 2 jam. Hal ini cukup membuat kami khawatir, dikarenakan bis yang kami tumpangi akan berangkat jam 5 sore. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Pendakian kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Di pendakian kali ini saya agak sedikit kecewa karena tidak bisa menikmati Golden Sunrise yang sempurna. Pemandangan di puncak perahu tertutup kabut tebal sehingga view Gunung Sindoro Sumbing tidak terlihat jelas. Kalau kata orang, itu artinya saya disuruh balik lagi ke Gunung Prau sampai melihat Golden Sunrise berlatar Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Hehe. Sampai ketemu di pendakian berikutnya ya. The past is where it stays. Way back a year ago.